Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sultan Muhammad Fahri Jakarai dengan NIM 2410501011 dari kelas D. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan beberapa perintah dasar pada terminal Linux dan menjelaskan fungsinya satu persatu. Langsung saja kita ke perintah pertama. Nah, perintah pertama di sini ada pwd. Perintah pwd di sini atau disingkat sebagai print working directory digunakan untuk mengetahui lokasi atau direktori tempat kita sedang bekerja. Nah, hasilnya menampilkan path absolute dari direktori aktif. Misalnya di sini ada home Farid Gallagher. Dengan mengetahui lokasi ini, kita dapat memahami posisi kita di dalam struktur sistem file Linux. Nah, jadi file pwd ini membantu pengguna agar tidak salah arah ketika ingin berpindah folder atau mengakses file. Nah, perintah selanjutnya ada perintah ls-l. Nah, perintah ls-l ini menampilkan isi direktori secara lengkap termasuk detail file dan folder. Nah, huruf pertama di sini menunjukkan tipe untuk direktori. Kolom berikutnya menunjukkan hak akses pemilik, ukuran dan tanggal terakhir diubah. Nah, dari hasil di atas kita mengetahui ada beberapa folder yang diantaranya ada dokumen dan download milik pengguna Farid Gallagher. Nah, jadi perintah ls-l ini sangat berguna untuk mengamati struktur dan hak akses file di dalam sistem file Linux. Nah, selanjutnya ada perintah mkdir. Misal ts pso folder. Nah, perintah mkdir di sini atau disingkat sebagai make directory digunakan untuk membuat direktori baru. Jika tidak ada pesan error atau tidak ada output seperti ini, artinya folder berhasil dibuat. Nah, folder uts-pso underscore folder di sini bisa digunakan untuk menyimpan file atau hasil pekerjaan. Jadi perintah mkdir di sini membantu pengguna mengorganisir data agar lebih terstruktur dan rapi di dalam sistem file. Selanjutnya ada perintah cd uts-pso folder. Salah. Nah, perintah cd di sini atau change directory digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Setelah dijalankan, prompt terminal berubah menjadi uts-pso folder. Nah, menandakan bahwa kita sudah berada di dalam folder baru. Jadi cd di sini adalah perintah dasar untuk navigasi dalam sistem Linux dan penting saat bekerja dengan banyak direktori. Tuh, jadi selanjutnya ada perintah touch uts.txt. Nah, perintah touch di sini digunakan untuk membuat file kosong baru atau memperbarui waktu modifikasi file yang sudah ada. Jika file belum ada, touch akan membuat file baru dengan nama yang ditentukan, yaitu di sini uts.txt. Jadi touch di sini berguna untuk membuat file sebelum diisi data atau digunakan oleh aplikasi lain. Nah, perintah selanjutnya ada echo
echo misalnya halo. Nah, echo di sini berfungsi untuk menampilkan teks di terminal, namun ketika dikombinasikan dengan tanda panah seperti ini, atau bisa disebut redirection operator, nah teks tersebut disimpan ke dalam file. Pada contoh di atas, kalimat halo saya sedang UTS bla 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 ini ditulis ke dalam UTS.txt ini. Jadi perintah echo di sini itu adalah cara tepat untuk menulis atau mengganti isi file tanpa membuka editor teks. Selanjutnya ada cat UTS.txt. Nah, jadi perintah cat di sini digunakan untuk menampilkan isi file ke layar terminal. Hasilnya menunjukkan teks yang sebelumnya kita tulis menggunakan echo. Nah, simbolnya perintah cat di sini bermanfaat untuk memeriksa isi file dengan cepat tanpa membuka program editor. Selanjutnya ada perintah cp. txt UTS back. Nah, perintah cp di sini digunakan untuk menyalin file atau directory. Jadi cp ini tuh kepanjangan copy ya. Nah, dalam contoh ini file uts.txt disalin menjadi uts_backup.txt. Sekarang terdapat dua file identik di dalam folder. Jadi perintah cp ini penting untuk membuat cadangan file sebelum melakukan perubahan besar gitu ya. Nah, perintah selanjutnya ada rm uts ini ya, uts backup.txt. Nah, perintah rm di sini atau kepanjangannya remove digunakan untuk menghapus file permanen dari sistem. Jadi nggak ada output ketika kita menulis perintahnya. Setelah dijalankan, file uts_backup.txt ini sudah hilang dari directory. Nah, jadi perintah rm di sini harus digunakan hati-hati ya, karena file yang dihapus tidak bisa dikembalikan dengan mudah gitu. Selanjutnya ada perintah ps. Nah, perintah ps di sini atau kepanjangannya itu ada proses status, menampilkan daftar proses aktif di sistem. Setiap proses memiliki PID atau proses ID. Nah, ini PID. Adapun PTY ini nama terminal. Nah, ada waktu CPU yang digunakan dan nama program CMD. Contohnya terlihat bahwa proses terminal dan perintah PS sendiri sedang berjalan. Nah, simbolnya perintah PS di sini sangat berguna untuk memantau proses dan mendiagnosis program yang sedang aktif. Selanjutnya ada perintah clear. Nah, perintah clear di sini digunakan untuk membersihkan tampilan teks di terminal agar terlihat rapi. Perintah ini tidak menghapus file atau data yang tadi sudah kita
ketik, namun hanya menyegarkan layar kerja saja. Jadi kesimpulannya, perintah clear tadi itu sering digunakan untuk menjaga kenyamanan visual saat bekerja lama di terminal. Selanjutnya ada date. Nah, perintah date digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem komputer. Nah, hasilnya menunjukkan hari, tanggal, bulan, tahun, zona waktu, serta jam lokal. Nah, sebenarnya ya date itu penting untuk memeriksa waktu sistem dan memastikan log kegiatan memiliki waktu yang tepat. Perintah dasar Linux selanjutnya di sini ada nih dulu mi. Nah, perintah dasar ini artinya siapa saya gitu, UMI, digunakan untuk menampilkan nama pengguna atau user yang sedang login di terminal. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna yang aktif adalah Fakrit Gagar. Jadi UMI ini membantu memastikan identitas user saat bekerja di sistem yang memiliki banyak akun. Nah, demikian demonstrasi beberapa perintah dasar pada terminal Linux yang telah saya jalankan dan dijelaskan satu persatu. Dari perintah-perintah ini kita bisa memahami bahwa Linux mengelola direktori, file, dan proses secara efisien. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.